Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Nama saya Afgan Putra Afgan dari 10.2 kelompok 1 B5. Kesehatan mental bisa terjadi di mana saja, di mana seseorang mengalami tekanan akal hal yang bisa mempengaruhi tersebut. Nah, dari proyek tersebut, kami dari kelompok 1 akan menampilkan eksperimen, yaitu keterbukaan terhadap seorang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Almera Pratama dari Absen 15. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi produk P5 kelompok saya. Di sini saya bersama narasumber bunda saya sendiri. Nama saya Raka. Langsung saja kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah, perilaku apa yang Anda tidak sukai dari orang yang ada di hadapan Anda sekarang? Perilaku Kansa. Perilaku Kansa itu orangnya sebenarnya pintar, cuman agak sedikit males, karena dia kan kurangnya motivasi aja sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara Anda mengatasi diri jika Anda mengalami stres? Dengan healing, belanja shopping, repot-repot. Selanjutnya adalah, hal apa yang membuat Anda mengalami kesehatan mental? Karena stres bekerja aja, udah itu aja. Selanjutnya, pertanyaan ini untuk Kansa. Pertanyaan pertama, perilaku apa yang tidak Anda sukai dari orang yang ada di hadapan Anda sekarang? Menurut saya, perilaku yang saya nggak suka tuh ketika saya mengalami kesalahan, tapi tidak mau mendengarkan sisi dari saya terlebih dahulu. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah orang yang ada di hadapan Anda sangat berarti untuk Anda? Sangat berarti bagi saya karena beliau telah melahirkan dan membesarkan saya. Yang selanjutnya, pertanyaan terakhir ya, apa yang Anda ketahui tentang kesehatan mental dan apakah Anda mengalaminya? Yang saya ketahui adalah kesehatan mental adalah gangguan kecemasan yang dialami oleh seseorang, bisa mengganggu pikirannya, moodnya. Ya, kalau untuk ditanya saya mengalami atau tidak, ya saya mengalami. Biasanya tekanan belajar dari sekolah. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksperimen sosial yang pertama ada Kansa bersama dengan bundanya. Di dalam perbincangan tersebut, mereka melakukan keterbukaan mengenai apa yang mereka rasakan atau mereka alami. Kansa sebagai seorang remaja mengalami gangguan kesehatan mental yang disebabkan karena belajar di sekolah. Sedangkan Bunda Kansa yang berlatar belakang bukan lagi seorang remaja, ternyata juga mengalami gangguan kesehatan mental yang disebabkan karena pekerjaannya. Perkenalkan, nama saya Samara Hisana Zakiyah, absen 32. Di sini saya bersama abi saya sebagai narasumber kelompok P5 kami. Saya abinya Samara, Imam Selamat Riyadi. Oke, jadi di sini kami berdua akan buat video untuk proyek kami. Aja ke videonya. Jadi sebelumnya kami udah nentuin siapa yang bakal nanya duluan. Jadi abi yang bakal nanya ke saya duluan. Oke, saya mulai ya dengan pertanyaan pertama. Hal apa yang membuat Anda mengalami kesehatan mental? Mungkin lebih ke gangguan kesehatan mentalnya. Jadi banyak kecemasan yang saya dapatkan terutama dari sekolah, seperti banyaknya tugas sekolah dan karena saya belum bisa mengatur waktu untuk tugas-tugas sekolah itu. Oke, selanjutnya saya yang akan tanya ke Abi. Apa yang Anda ketahui tentang kesehatan mental dan apakah Anda mengalaminya? Untuk kesehatan mental sendiri menurut saya merujuk pada kondisi emosional, psikologis, dan sosial seseorang yang mempengaruhi cara mereka berpikir, merasa,
dan bertindak. Kesehatan mental juga berperan dalam bagaimana orang mengatasi stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan dalam hidup. Terus apa Abi ngalamin gangguan kesehatan Alhamdulillah saya sendiri nggak mengalami. Oke, lanjut Abi yang tanya ke saya lagi. Oke, pertanyaan kedua ya. Bagaimana cara Anda mengatasi diri jika Anda mengalami stres? Jadi cara mengatasinya biasanya saya cari waktu luang atau saya nyempetin waktu buat bahasanya healing lah, dengan cara saya biasanya main handphone, main game atau scroll media sosial atau enggak saya jalan-jalan keluar. Pertanyaan kedua buat Abi, perilaku apa yang tidak Anda sukai dari orang yang ada di hadapan Anda sekarang? Abi yang tidak disukai dari saya. Wah, sebetulnya banyak hal yang disukai dari Ananda Samara, namun ada beberapa yang memang kadang kurang peduli dengan, seperti mungkin habis bangun tidur kadang lupa membersihkan tempat tidurnya, merapikan, atau mungkin bantu membersihkan kamar mandi yang kadang-kadang masih suka bolong-bolong. Paling itu yang perlu diperbaiki dari Ananda Samara Hisana Zakia. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya buat Ananda Samara, perilaku apa yang tidak Anda sukai dari orang yang ada di hadapan Anda? Abimu. Sebetulnya Abi baik banget, sudah menjadi orang tua yang sangat baik. Terkadang Abi yang saya kurang sukai itu Abi suka banyak bicara, tapi banyak bicaranya tuh untuk ke hal yang baik. Tapi saya anaknya kadang tidak suka gitu sama Abi kalau banyak bicara. Terus Abi juga suka bercandanya cubi-cubi, bercandanya saya kurang suka lah gitu. Itu jawaban saya. Terus ada pertanyaan terakhir untuk Abi, apakah orang yang ada di hadapan Anda sangat berarti bagi Anda? Berikan alasannya. Masya Allah, sangat berarti sekali. Ananda Samara sendiri berarti buat saya sama keluarga kami, karena sebagai orang tua kita berusaha untuk menjaga hubungan yang baik, memberikan dukungan emosional, serta membimbing Ananda Samara dengan penuh kasih sayang dalam hal yang sangat penting. Semoga Samara Hisana Zakia menjadi anak yang soleha. Amin. Dan berguna bagi masyarakat. Oke. Sekian eksperimen sosial video dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di eksperimen sosial yang kedua atau eksperimen yang kedua ada Samara bersama dengan Abinya. Sama halnya dengan eksperimen sosial yang pertama, di dalam percakapan ini mereka melakukan keterbukaannya antara satu sama lain. Samara mengungkapkan bahwa ia mengalami gangguan kesehatan mental. Dan Samara memiliki cara pengatasannya dengan cara me time atau healing. Di lain sisi, Abi Samara mengungkapkan betapa berartinya sang putri atau Samar sendiri bagi keluarganya. Ya, aku mau nanya nih ya, apakah orang yang ada di hadapan kamu sangat berarti bagi kamu? Buat saat ini sih sangat berarti banget buat saya, karena dia gimana ya, kayak orangnya bisa diajak kemana-mana, terus kayak selalu bisa apa aja deh buat saya, kayak intinya berarti banget buat hari ini. Enggak sih, bukan buat hari ini, kayak di tahun ini dia berarti banget buat saya. Perilaku apa yang nggak kamu suka dari orang yang ada di hadapan kamu sekarang? Perilaku dia yang saya tidak suka itu kayak orangnya jarang senyum, terus dia selalu nyembunyi masalah, dia nggak mau berbagi cerita, itu kayak apa aja dipendam sama dia. Apa yang kamu ketahui tentang kesehatan mental dan apakah kamu mengalaminya? Setahu saya kesehatan mental itu ketika kondisi ketika batin kita yang berada di suatu
apapun dimanapun, kayak yang merasa tentram ataupun nyaman. Saat ini sih saya sudah mengalami mental sudah terkena mental. Gantian aja ya saya, kayak hal apa yang membuat Anda mengalami kesehatan mental? Lebih ke pergaulan sih, karena tuh kayak udah pasti banget pertemanan itu yang paling mempengaruhi kesehatan mental gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan pertemanan kalian toksik, udah pasti mental kalian juga ikut terganggu gitu loh. Ya, nggak baik buat teman toksik. Bagaimana cara Anda mengatasi diri jika Anda mengalami stres? Biasanya sih aku kayak ini loh, kayak menyendiri gitu, terus suka denger lagu-lagu sedih sih, Kayak ngedengerin air hujan itu enak banget nggak sih? enak banget. Perilaku apa yang tidak Anda sukai dari orang yang ada di hadapan Anda? Gak sabaran, terus marah-marah terus, kayak sedikit mengganggu, cuman gak apa-apa lah, masih santai aja. Oke, terima kasih. Nah, di eksperimen yang ketiga atau yang terakhir, ada Risha bersama dengan teman terdekatnya atau sahabatnya. Video eksperimen tersebut melakukan keterbukaan antara satu sama lain untuk mengungkapkan apa yang mereka alami dan mereka rasakan. Bisa dilihat dari eksperimen tersebut, teman dekat Risha mengungkapkan bahwa Risha adalah sosok yang berarti bagi hidupnya selama setahun terakhir ini. Di lain sisi, Risha juga terlihat sangat tak segan untuk mengungkapkan bahwa ia mengalami gangguan kesehatan mental terhadap sahabatnya yang ia percayai. Kesimpulannya, dari beberapa eksperimen sosial tadi, kami menganalisis keterbukaan antara narasumber dan eksperimenter. Keluarga dan teman terdekat adalah orang-orang yang kita bisa percayai. Maka dari itu, dari proyek ini kami berharap teman-teman yang mengalami gangguan kesehatan mental bisa lebih terbuka dengan orang-orang yang kalian percayai. Kesehatan mental memang tidak gampang sembuh. Perlu adanya tahapan serta eksperimen yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, eksperimen sosial ini kita laksanakan untuk menjaga kesehatan mental yang lebih baik. Intinya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.